Dia teriak, woi apa kabar, apa kabar. Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas mereaksi yaitu video dari Syaifuddin Ibrahim, yang dimana Syaifuddin Ibrahim ini dikenal sebagai seorang penista agama Islam. Jadi tujuan Syaifuddin Ibrahim ini untuk memurtadkan yaitu kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Bahkan ya teman-teman ya, Syaifuddin Ibrahim ini kabur yaitu dari Indonesia, lari ke luar negeri, yaitu tujuannya untuk menjadi penginjil internasional. Dan kata Syaifuddin Ibrahim ini yaitu ingin menjadikan Indonesia ini 50-50, yaitu 50-50. Jadi agama Kristen, yang satu lagi agama Islam 50-50. Itu tujuannya Syaifuddin Ibrahim. Tapi saya rasa itu hanyalah mimpi. Allah berfirman di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi itulah ya tujuan mereka itu, untuk mengajak kaum muslimin ini mengikuti agama mereka, yaitu kita ini disuruh untuk murtad. Nah teman-teman, jadi ini ada video yaitu tentang Syaifuddin Ibrahim, di mana Syaifuddin Ibrahim ini yaitu menghina azan. Oke, mari kita simak videonya. Orang Islam selalu mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Ini adalah ketidakmengertian mereka terhadap firman Tuhan. Karena mereka tidak mengerti. Bahkan yang mereka sembah itu, mereka teriak pakai toa gede. Dia teriak, woi apa kabar, apa kabar. Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli. Pakai WA kan bisa. Itu sudah waktunya kita sholat zuhur. Cepat tinggalkan tugas. Kan bisa begitu. Daripada pakai toa, polusi kuping, polusi udara. Kan bodoh sekali. Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi itulah ya, ada perkataan-perkataan yang tidak enak ya teman-teman ya. Jadi Syaifuddin Ibrahim ini yaitu menghina tentang azan ya. Kenapa harus pakai toa, lalu kemudian nggak pakai WA. Nah teman-teman, jadi kita sudah bisa melihat gambarannya ya, apabila ya orang-orang kafir ini yaitu menjadi mayoritas di Indonesia, ya sudah pasti ya kita ini kaum muslimin ini kalau menjadi minoritas ya sudah pasti ya seperti apa kejadiannya. Lawang ini minoritas saja ya, Syaifuddin Ibrahim ini sudah seperti itu ya teman-teman. Tapi saya rasa ya nggak semua ya orang-orang non-muslim ini berkata demikian, nggak semua. Jadi kalau saya dengar tadi kalimat yaitu Allah itu ya tuli katanya gitu ya, itu panggilan untuk sholat ya, bukan panggilan untuk Allah. Ini Syaifuddin Ibrahim ini udah error ya. Ya pantas saja ya teman-teman ya. Jadi udah banyak ngawurnya, yang keluar dari mulutnya itu udah seperti orang ODGJ ya teman-teman. Jadi kok bisa mengatakan Allah itu yang tuli? Orang panggilan pakai toa azan itu untuk panggilan orang untuk sholat ya. Di satu state nggak boleh melihara ayam karena mengganggu. Ayam aja nggak boleh dipelihara, apalagi 5 kali sehari teriak. Ngawur. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi Syaifuddin Ibrahim ini menghinakan yaitu azan, dibilang ngawur, teriak-teriak. Jadi kita itu tinggal di negara Indonesia yang dimana yaitu mayoritas kaum muslimin. Nah ini Syaifuddin ini ya teriak-teriak dan ingin menghapuskan yaitu azan jangan memakai toa, dibilang ya Allah tulilah. Nah ini adalah kengawuran yaitu Syaifuddin Ibrahim ya teman-teman. Jadi kalau nggak mau tinggal di Indonesia ya udah ya pergi saja ke sana. Tapi kan sudah pergi ke sana ya teman-teman. Namun sekarang ya nasibnya menjadi gembel, menjadi pemulung, mencari botol-botol untuk biaya makan, untuk biaya hidup.
Nah teman-teman, jadi juga ada video yaitu dari anaknya Syaifuddin Ibrahim, yang dimana anaknya Syaifuddin Ibrahim ini meminta agar bapaknya itu bertaubat dan jangan menghina yaitu agama Islam, jangan menghina Nabi yang dia sayangi yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Apa? Ini harapan kami, Papa tolong bisakah Papa kembali ke Islam? Karena meskipun Papa beragama Kristen saat ini, tolong jangan menghina Nabi, karena itu Nabi yang kami sayangi. Dan pesan Mama itu sebelum meninggal, semoga Papa masuk Islam, karena Mama kita sekeluarga utuh masuk surga semuanya. Itu ya Pak. Nah teman-teman, itulah nasihat dari anaknya Syaifuddin Ibrahim, yaitu anak yang pertama. Jadi Syaifuddin Ibrahim ini ya memiliki anak 3 orang ya, laki-laki. Dan ini namanya adalah Fikri, yang dimana Fikri ini meminta agar bapaknya ini untuk yaitu masuk Islam kembali ya, ataupun kalau tidak mau masuk Islam ya, ataupun tetap memegang agamanya yang sekarang ini Kristen, tapi janganlah yaitu menistakan agama Islam, janganlah yaitu menghina Nabi kami yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan dari anak yang pertama. Ini Syaifuddin Ibrahim ini kalau mendengar apa enggak sedih ya, tapi kalau saya perhatikan ya hatinya sudah keras ya teman-teman. Nah oke, kita lanjutkan videonya. Di sini kami harap Abi, ayah kami bisa sadar bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Nah ini adalah anak yang nomor 2 ya teman-teman. Jadi ya memohon agar bapaknya ini untuk kembali ke agama Islam kembali ya teman-teman. Jadi bisa masuk surga bersama-sama ya. Inna dina indallahil Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya agama yang satu-satunya diridhoi Allah itu hanyalah Islam, Abi. Saddam tidak mengharapkan lagi. Saddam sangat merekomendasikan Abi untuk kembali ke agama Islam. Nah teman-teman, jadi itulah ya anak ketiga-tiganya yaitu Syaifuddin Ibrahim ya meminta untuk bapaknya kembali kepada agama Islam ya. Tapi ini nanti ditanggapi oleh Syaifuddin Ibrahim ya teman-teman ya. Ditanggapi langsung oleh Syaifuddin Ibrahim. Coba mari kita lanjutkan videonya. Saya mau menanggapi ajakan 3 anak saya agar saya kembali kepada Islam. Saya katakan bahwa saya hanya bisa hidup sebagai orang Kristen. Saya tidak bisa lagi menjadi orang Islam. Saya hanya bisa hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup di dalam saya. Anakku, kamu mengatakan bahwa Islam adalah solusi bagi semua permasalahan manusia. Tidak bisa demikian anakku. Jadi Kisah Rasul 3 ayat 19, anakku sadarlah dan bertobatlah agar seluruh dosamu diampuni. Anakku, kamu tetap mengajak saya untuk masuk, untuk menjadi orang Islam kembali. Kamu harus tahu anakku bahwa lampu listrik ini yang membuatnya adalah Thomas Edison, turunan Yahudi. Yang membuat mesin diesel itu orang Yahudi. Yang membuat mesin jahit Elias Howe, turunan Yahudi anakku. Apa saja kecanggihan teknologi yang membuat adalah turunan Yahudi. Nah teman-teman, jadi itulah alasannya Syaifuddin Ibrahim ini ya, bahwasanya ya yang membuat ini adalah orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi nggak ada manfaatnya gitulah intinya masuk ke agama Islam gitu ya teman-teman ya. Ini menurut pemikiran Syaifuddin Ibrahim ya. Ya pemikirannya kan hanyalah dunia-dunia ya teman-teman, yaitu bukan akhirat ya. Yang dimana akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak lanjutkan kembali ya. Mereka adalah penemu-penemu. Indonesia sudah 70 tahun merdeka. Tidak ada satupun penduduk Indonesia ini yang memperoleh hadiah Nobel. Anakku, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi, kembalilah kepada bapakmu ini. Beribu-ribu orang bertobat karena pemberitaan bapakmu. Berjuta-juta orang karena penginjilan bapakmu ini. Jadi Syaifuddin Ibrahim ini mengklaim ya teman-teman bahwasanya berkat yaitu
penginjilan Saifuddin Ibrahim ini banyak yang menjadi Kristen gitu ya, berjuta-juta. Tapi buktinya mana ya teman-teman ya? Mana buktinya kalau Saifuddin Ibrahim ini ya, yaitu memurtadkan sampai berjuta-juta kaum muslimin untuk masuk ke agama Kristen ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, Saifuddin Ibrahim ini memang sudah stres, sudah ODGJ ya, bicaranya ngelantur ya, bicaranya ini kemana-mana. Bahkan anaknya saja ya meminta yaitu bapaknya untuk masuk Islam kembali dan agar bisa bersama-sama ke surga. Tapi yang namanya hidayah ya teman-teman ya, namanya hidayah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, anaknya ini hanya menasihati, menyampaikan, kita sebagai kaum muslim juga menasihati dan menyampaikan. Adapun masuk Islam kembali itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, jadi itulah ya kengawuran video dari Saifuddin Ibrahim, yang dimana banyak Saifuddin Ibrahim ini setiap harinya itu menistakan agama Islam. Jadi benar yaitu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.